Di sini saya dari kelompok 9, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 17, yakni pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Kemudian serta dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi dengan menetapkan sistem reward dan punishment. Kemudian pengukuran kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Tujuan dari pengukuran kinerja sendiri ialah yang pertama untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down atau bottom up. Kemudian untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang agar dapat ditelusuri perkembangan dan pencapaian strategi. Kemudian untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level, menengah dan bawah serta memotivasi pencapaian goal conscious. Yang keempat, sebagai alat untuk pencapaian kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya, manfaat dari pengukuran kinerja sektor publik diantaranya memberikan informasi mengenai ukuran dalam penilaian kinerja, kemudian petunjuk dalam pencapaian target kerja, yang ketiga monef atas kinerja yang telah dicapai dan perbandingan dengan target untuk tindak perbaikan. Yang keempat, dasar pemberian reward dan punishment. Yang kelima, alat sebagai komunikasi setiap level guna memperbaiki kinerja. Yang keenam, alat mengidentifikasikan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang kedelapan, memastikan pengembalian keputusan dilakukan secara objektif. Lalu, informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik ada dua, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis variasi atau selisih perbedaan antara kinerja aktual dengan yang direncanakan. Kemudian mengidentifikasikan penyebab terjadinya selisih dan menelusuri pada setiap level manajemen untuk mengetahui unit yang bertanggung jawab. Kemudian informasi non-finansial. Informasi non-finansial dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambahkan keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian. Menggunakan balance scorecard tidak hanya dilakukan atas dasar aspek finansial saja, tetapi juga aspek non-finansial. Kemudian balance scorecard, metode balance scorecard menggunakan 4 aspek dalam pengukuran kinerja, yaitu aspek finansial, aspek kepuasan pelanggan, aspek efisiensi proses internal, dan aspek pembelajaran serta pertumbuhan. Lalu jenis informasi non-finansial dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key success factor atau key result factor atau fulcrum point. Variabel kunci akan mengidentifikasikan faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Lalu karakteristik variabel kunci terdapat menjelaskan faktor pemicu keberhasilan atau kegagalan. Dapat berubah dengan cepat, perubahan yang tidak dapat diprediksi, serta diperlukan adanya tindakan segera dalam menjawab perubahan. Dapat diukur. Lalu indikator kinerja untuk mengetahui apakah sebuah program telah dijalankan dengan efektif dan efisien. Indikator bergantung pada jenis layanan pada setiap organisasi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Kemudian komponen yang diperlukan dalam menentukan biaya pelayanan indikator kinerja. Yang pertama, biaya pelayanan atau yang diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit. Kemudian penggunaan atau perbandingan antara jumlah penawaran dan permintaan publik. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan atau penentuannya sulit dan harus hati-hati. Kemudian cakupan layanan, bila organisasi menetapkan pemberian pelayanan minimal. Yang kelima, kepuasan yang diukur dengan metode jajak pendapat. Kemudian penilaian atas kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari output yang dihasilkan, tapi mempertimbangkan input, output, serta outcome-nya secara bersama-sama. Kemudian indikator value for money, indikator alokasi biaya, dan indikator kualitas pelayanan. Indikator kinerja yang ideal harus terkait dengan efisiensi biaya dan kualitas pelayanan.
Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Lalu, dalam penentuan indikator kinerja, sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses prosedur dan struktur yang memberikan jaminan bahwa tujuan telah dikomunikasikan berdasarkan tupoksi, spesifikasi teknis, dan standarisasi. Kinerja atas kegiatan yang telah diukur dengan spesifik memberikan jaminan sebagai standar penilaian kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memastikan jaminan teknis, maka diperlukan personil yang kompeten dan profesionality dalam bekerja. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi berkaitan dengan reward dan punishment atau finansial, dan mekanisme pasar berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Mekanisme SDM atau menurut pemerintah untuk memotivasi stafnya dalam melakukan perbaikan dan kinerja. Pengukuran value for money. Pelaksanaan manajemen publik didasarkan oleh ekonomi, transportasi, dan akuntabilitas publik. Publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, atau pemerintah bertindak cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya. Kemudian pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian konsep VFM pada pengukuran kinerja value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomis, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep PVN adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Konsep dasar input, output, dan outcome. Inti dari pengukuran kinerja adalah implementasi konsep VFM. VFM memiliki 3 komponen, yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Untuk menilai mengukur tingkat ekonomi, efektif, dan efisiensi organisasi, pemerintahan harus dapat mengetahui tingkat input, output, dan outcome. Lalu konsep dasar input, output, dan outcome. Yang pertama, indikator input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Kemudian indikator output. Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Kemudian indikator outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas. Lalu, konsep value for money. Ekonomi yang pertama, pembelian terhadap barang atau jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik atau spending less. Kemudian efisiensi output tertentu dapat tercapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya atau spending well. Kemudian rasio antara output dan input, efektivitas kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau spending well share. Konsep dasar input, output, dan outcome. Karakteristik indikator kinerja. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami, kemudian dapat diukur, dan yang ketiga dapat dikuantifikasikan, dikaitkan dengan standar atau target kinerja. Yang kelima, berfokus pada pelayanan pelanggan, kualitas, dan efisiensi, dan dikaji secara teratur. Perkenalkan, nama saya Zahra Sintia Zumi. Di sini saya akan membahas bab 18. Bab 18 menjelaskan fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat. Badan Pemeriksaan Keuangan yang disebut juga BPK merupakan instansi atau lembaga negara yang memiliki tugas pemeriksaan dalam mengelola serta tanggung jawab finansial negara sesuai aturan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan 1 anggota ketua merangkap anggota,
1 orang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Mereka dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 secara terpisah yaitu pada bab 3 bagian ke-1 dan ke-2. Untuk tugas BPK menurut undang-undang tersebut masuk dalam bagian ke-1, isinya adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Keempat, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Kelima, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Keenam, jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melaporkan pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahuinya adanya tindakan pidana tersebut. Fungsi BPK sekilas mirip seperti auditor, yaitu melakukan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, berbagai lembaga keuangan negara tentu mempunyai kegiatan yang melibatkan berbagai macam transaksi. Disinilah peran BPK untuk memeriksa kegiatan tersebut. Selain itu, BPK juga berfungsi melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Jadi setiap pengelolaan dan penggunaan uang negara wajib dipantau oleh BPK. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang membedakan antara lembaga BPK dengan BPKP adalah BPK melakukan pengawasan finansial secara eksternal di luar pemerintahan, sedangkan BPKP melakukan pengawasan secara internal di dalam lingkungan pemerintahan. Kepala BPK memiliki tugas melakukan pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara atau daerah serta penggunaan anggaran pengeluaran negara atau daerah secara efektif dan efisien. Tugas BPK adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan nasional dan pengawasan keuangan negara atau daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi 1. Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Ketiga, koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas dari BPK. Keempat, pemantauan pemberian, bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Kelima, menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi,
dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Inspektorat adalah badan atau lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan menurut KBBI. Inspektorat terbentuk di lembaga BPKP sebagai komponen pengawas. Inspektorat sebagai komponen pengawas internal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Utama sebagai koordinasi secara administratif. Dalam tugasnya, pemimpin inspektorat adalah inspektur. Pada level kementerian dikenal dengan Inspektorat Jenderal yang merupakan komponen pengawasan kementerian yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawasan internal dalam Departemen Keuangan di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri. Tugas Inspektorat antara lain sebagai berikut. 1. Mengawasi penanganan urusan pemerintahan. 2. Mengawasi penanganan urusan perekonomian. 3. Mengawasi penanganan urusan kesejahteraan sosial. 4. Mengawasi penanganan urusan finansial dan aset. Dan yang kelima, melaksanakan kegiatan administrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi, yaitu A. Menyusun standar prosedur pengendalian dalam lingkungan Inspektorat. B. Menetapkan panduan kegiatan operasional Inspektorat. C. Melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Dan peran Departemen Operasional. D. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai. E. Melaksanakan peninjauan laporan pertanggungjawaban kinerja unit kerja. F. Melaksanakan penilaian atas laporan keuangan. G. Melaksanakan analisis evaluasi dan menyusun laporan hasil pengawasan inspektorat. H. Mendampingi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan reformasi birokrasi. I. Melaksanakan peninjauan pelaksanaan program pengendalian lingkungan pemerintahan dan reformasi birokrasi. J. Memantau tindakan lebih lanjut atas hasil audit.